Saat pasukan Ukraina mulai merangsek masuk ke Kursk, Rusia pun mulai membangun parit untuk meredam serangan mereka. Citra satelit dari Maxar menunjukkan Rusia tengah membangun parit di dekat kota Ligov, 50 km di utara garis perbatasan. Parit yang mulai dibangun pekan lalu ini nampaknya tidak seluas barisan pertahanan yang dibangun Rusia tahun lalu. Namun jika Ukraina pada akhirnya mencapai parit tersebut, mereka akan menguasai lebih banyak wilayah daripada yang diklaimnya kini. Lantas, benarkah pertahanan parit efektif di perang darat? Dan seperti apa ya perang parit yang juga pernah terjadi pada Perang Dunia Pertama? The Kiev Independent melaporkan Rusia bahkan sampai mengiklankan lowongan pekerjaan penggali parit dengan gaji berkisar 150.000 sampai 371.000 rubel atau setara 26 sampai 65 juta rupiah. Para analis di Institute for the Study of War mengatakan Kremlin sedang berupaya membangun benteng perbatasan. Kendati demikian, belum ada personel yang ditugaskan untuk rencana tersebut. Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918 merupakan konflik global terbesar pertama yang melibatkan negara-negara dari berbagai belahan dunia. Konflik ini bermula ketika rivalitas industri dan militer antara Jerman dan Inggris mencapai puncaknya setelah pembunuhan putra mahkota Austria-Hongaria Franz Ferdinand. Dampaknya, Austria-Hongaria dan sekutu-sekutunya dalam Triple Alliance mengarahkan serangan ke barat, khususnya Prancis. Serangan tersebut dipicu kecurigaan bahwa Serbia terlibat dalam pembunuhan tersebut, yang kemudian memicu upaya mediasi oleh Inggris. Nah, pada Perang Dunia Pertama, strategi perang parit menjadi ciri khas yang menandai era pertempuran di front barat antara pasukan sekutu dan blok sentral. Strategi perang yang digunakan kedua belah pihak ini menjadi hal yang paling menonjol selama konflik. Pasukan yang bertempur menggali parit-parit dengan kedalaman bervariasi dan biasanya dilengkapi dengan jaringan parit-parit samping, tempat untuk beristirahat, penyimpanan senjata, dan jalur komunikasi. Pembangunan parit ini memakan waktu dan sumber daya besar, tetapi terbukti memberi perlindungan vital terhadap serangan musuh. Pada Perang Dunia Pertama, parit-parit merupakan lingkungan yang keras dan tidak nyaman. Para prajurit harus menghadapi hujan, lumpur, dingin, serta risiko penyakit dan serangan tikus. Kondisi ini mengakibatkan banyak penderitaan fisik dan psikologis bagi pasukan yang terlibat. Serangan-serangan dalam perang parit seringkali terjadi melalui serbuan frontal terhadap posisi musuh. Namun agresi tersebut kerap gagal karena pertahanan kuat dari perlawanan pasukan di parit-parit. Ini sebenarnya menyebabkan tingkat korban jiwa yang tinggi tanpa kemajuan signifikan. Nah, kebrutalan perang parit salah satunya tergambar dalam pertempuran Somme tahun 1916 di Perancis. Di hari pertama pertempuran saja, sekitar 60.000 pasukan Inggris sudah menderita di sini. Para prajurit harus bertempur dalam jarak dekat di parit, biasanya dalam kondisi tidak sehat. Penyakit menular seperti disentri, kolera, dan demam tifoid umum terjadi serta menyebar dengan cepat. Paparan terus-menerus terhadap air menyebabkan trench foot atau kondisi menyakitkan di mana jaringan mati menyebar di satu atau kedua kaki hingga terkadang memerlukan amputasi. Trench mouth, sejenis infeksi gusi, juga bermasalah dan diduga terkait dengan stres akibat serangan terus-menerus. Selain itu, banyak prajurit menderita guncangan tempurung, penyakit mental yang dikenal sebagai gangguan stres pasca trauma akibat sering terjebak di parit dalam jangka waktu lama. Nah, kondisi hidup yang mengerikan di dalam parit bersama kebuntuan peperangan dan sejumlah serangan sia-sia biasanya menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi pasukan. Tingkat kelelahan, ketegangan, dan keputusasaan pun umum melanda kedua belah pihak yang berperang. Namun meski dianggap sebagai taktik yang keras dan tidak efektif, perang parit nyatanya mencerminkan kebrutalan perang modern kala itu. Apakah kini kebrutalan itu akan terulang lagi di Rusia?